Dalam 2 hari Kongres kelima PD Perjuangan ada banyak kejutan. Pertama, batalnya wacana ketua harian masuk dalam struktur PDIP. Kedua, permintaan jatah menteri dalam kabinet hingga soal koalisi. Kita akan membahas berbagai keputusan politik PDIP ini. Telah hadir di studio Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Selamat malam Mas Hanta. Oke, Mas Hanta, Megawati Soekarno Putri kembali terpilih menjadi ketua umum partai. Mengapa PDIP kembali memilih Bu Mega sebagai ketua umumnya? Ya, pertama sepertinya kita lihat PD Perjuangan belum berhasil melakukan regenerasi kepemimpinan. Itu menjadi catatan penting karena faktor Ibu Mega ini satu sisi dalam jangka pendek memang menjadi berkah politik bagi PDI Perjuangan karena menjadi pemersatu. Tetapi dalam konteks jangka panjang itu bisa menjadi sebaliknya. Saya belum menyimpulkan menjadi bencana, tetapi bencana politik karena nanti di konteks jangka panjang jika terlalu lama nanti PDI Perjuangan ketika melakukan transformasi, melakukan regenerasi itu justru belum tentu bisa menghadapi itu munculnya faksionalisme, faksi-faksi di tubuh PDI Perjuangan. Baik, kita berbicara jangka pendek dulu. Ada yang mengatakan PDIP tunda regenerasi untuk menghindari konflik. Anda menilai seperti itu? Iya, karena sekali saja misalnya Ibu Mega membuka celah regenerasi, maka belum tentu misalnya ada keinginan tetap misalnya entah Mbak Puan atau Prananda atau nama yang lainnya, peluang itu besar justru muncul nama lain, katakanlah Presiden Joko Widodo. Di luar Terah Soekarno artinya? Kalau dibuka, maka kalaupun akan dilakukan regenerasi hitung-hitungan politiknya, mungkin baru berani 5 tahun ke depan ketika Jokowi bukan presiden lagi. Nah, variabel itu mungkin dihitung karena peta konstelasi di internal PDI Perjuangan. Nah, tetapi saya melihat dari sisi ini ya, dari sisi partai politik sebagai salah satu instrumen demokrasi yang harusnya menjadi candra di muka dalam proses rekrutmen politik semuanya. Jadi dari partai politik kita mau bicara dari partai politik inilah semua lembaga demokrasi, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, karena yudikatif dan komisi negara dipilih oleh eksekutif dan legislatif oleh orang partai politik. Poin saya adalah proses regenerasi, proses demokratisasi dan sebagainya itu harusnya dimulai dari partai politik. Nah, inilah PR besar bagi PD Perjuangan. Meskipun dalam jangka pendek saya harus mengatakan bahwa strategi jitu untuk menjaga soliditas internal PD Perjuangan. Meskipun menyimpan tanda petik api dan skam, bagaimana nanti pasca Ibu Mega. Nah, menjaga soliditas, tapi Anda sendiri melihat apakah regenerasi itu berjalan di dalam tubuh PDIP? Dalam level ketua umum tentu saja tidak, mandek sejak tahun 1999 sampai hari ini. Tetapi di level yang lain, misalnya mulai dari ketua-ketua yang lain, sekjen dan sebagainya, tentu regenerasi dilakukan. Kalau levelnya pada struktur tertinggi, yaitu ketua umum, tentu belum. Nah, kita berharap tentu partai politik juga melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi saya katakan, proses transformasi, transisi yang dilakukan oleh partai politik harus disiapkan. Kalau tidak, nanti ya salah satunya misalnya Golkar pasca Soeharto, kita bisa perhatikan ketika mereka melakukan, ya pasti muncul turbulensi internal yang cukup kencang. Dan biasanya melemahkan, melumpuhkan infrastruktur internal partai. Nah, ini yang harus diantisipasi menurut saya. Belum lagi kemudian wacana mengenai ketua harian ternyata dipastikan tidak ada jabatan mengenai ketua harian ataupun wakil ketua umum. Berarti kendali sepenuhnya masih di ketua umum dan sepenuhnya struktur ditentukan oleh ketua umum, sehingga kalaupun ada ketua harian, ya ketua harian untuk apa? Apakah sekedar ingin membantu ketua umum? Kalau membantu ketua umum kan ada sekjen dan sebagainya. Apakah untuk regenerasi? Kalau untuk regenerasi maka ya nama juga akan terjadi dinamika internal. Jadi poin saya memang PD Perjuangan belum berhasil melakukan regenerasi di level tertinggi, dan tentu itu akan menimbulkan problem baru nanti 5 tahun mendatang. Kita akan coba nantinya untuk mengkonfirmasi mengenai masalah ini kepada politikus PDIP, tapi sementara itu kita jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Hanta mengenai regenerasi sendiri. Terah Soekarno, non Terah Soekarno. Kita lihat Terah Soekarno ada disebut-sebut Mbak Puan, Prananda, seperti itu. Ini peluangnya masing-masing seperti apa untuk sebagai regenerasi? Iya, sejarah PD Perjuangan memang tidak bisa dilepaskan dari nama besar Bung Karno. Harus kita akui itu realitas. Tetapi juga sisi yang lain, demokrasi itu padanannya meritokrasi. Jadi basisnya tidak menggunakan logika
politik kekeluargaan itu, jadi harus didamaikan bahwa betul ada nama besar Bung Karno, tetapi PD Perjuangan harus pelan-pelan membuka peta sistem kompetisi politik yang terbuka. Mau dia keturunan biologis Bung Karno atau tidak, tetapi memenangkan pertarungan secara terbuka itu keren sekali. Dia mau dari dalam maupun itu luar. terjadi dalam tubuh PDI itu yang harus Perjuangan? kita dorong, yang dari luar kita menginginkan demokrasi kita sehat, yang di dalam juga hal yang sama. Misalnya PD Perjuangan sekarang kita tahu Ibu Mega adalah figur kuat PDIP di internal. Sementara Joko Widodo, Pak Jokowi adalah figur eksternal yang kuat. Dua ini membuat PDIP menjadi pemenang pemilu hari ini. Nah, realitasnya begitu. Nah, kalau itu dibuka saja, memang ada peluang Pak Jokowi bertarung untuk di situ, meskipun belum tentu. Nah, dalam konteks ini menurut saya PDI Perjuangan memberikan sebagai partai terbesar, terlepas dia terah atau bukan, poin pentingnya adalah kompetisinya itu dilakukan secara terbuka. Secara terbuka artinya siapapun bisa ikut bertarung. Ternyata pemilik suaranya, para DPD 1, DPD 2, provinsi, kabupaten, kotanya menghendaki salah satu dari terah ataupun yang bukan, yaitu bagiannya proses demokrasi. Berbicara mengenai terbuka Bu Mega dan Jokowi, ini kemarin pada saat Kongres hari pertama, Bu Mega secara terbuka meminta jatah menteri, bahkan menegaskan tidak ingin hanya 4. Kenapa kemudian pesan seperti ini disampaikan secara terbuka di sebuah kongres yang bisa kemudian dilihat oleh publik? Apakah untuk memperlihatkan bargaining position dari seorang Ibu Mega atau seperti apa? Iya, tentu saja ingin menunjukkan superioritas atau sebagai pemenang pemilu, ingin menginginkan harus lebih dari semuanya. Tetapi saya ingin memberi catatan lagi, saya tekankan dari aspek konstitusi, komunikasi, dan koalisi. Dari aspek konstitusi, ini tentu cara paradigma berpikirnya keliru, paradigma presidensil yang cara berpikirnya parlementer, baik pidato Ibu Mega maupun Pak Jokowi. Karena seolah-olah antara parlemen, antara komposisi kabinet itu merepresentasikan kekuatan peta politik di parlemen. Tidak, dia tidak melebur. Dalam parlementer betul, komposisi eksekutif itu merepresentasikan kekuatan pemenang pemilu. Tapi kalau legislatif, iya, legislatif kan sudah DMD 3, ketua DPR yang pemenang pemilu. Presiden tidak, mau dari PSI sekalipun, Hanura sekalipun, presiden, dia tidak bisa dijatuhkan secara politik. Artinya ketika PDI merasa sebagai pemenang pemilu, apalagi di Pileg, ini kemudian tidak bisa secara serta-merta direpresentasikan dalam sebuah kabinet? Tidak bisa, itu logika parlementer. Karena kita sistem presidensil tidak ada kaitannya secara langsung. Nah, kalau itu diterapkan, maka yang dari partai berupaya daya tekannya itu mempengaruhi, mereduksi kekuasaan presiden. Jika presiden memenuhi sepenuhnya, juga sekaligus mereduksi kuasaannya sendiri. Dari sisi komunikasi politik, ini juga menyulitkan bagi Presiden Jokowi. Maju kena, mundur kena. Kalau memenuhi, maka kesimpulan publik ternyata presiden ini weak leadership. Kemimpinannya lemah. Karena dia bisa diintervensi, ternyata bisa didikte, kemudian mengakomodir kepentingan partai. Tapi Jokowi pernah mengatakan di periode kedua ini akan tanpa beban. Nah, begitu juga kalau tidak dipenuhi, juga akan berhadapan juga keras. Nah, itu poinnya. Tanpa beban itu maknanya Jokowi harusnya lebih presidensil, dalam istilah saya. Kenapa? Harusnya tidak bergantung pada salah satu partai. Bekerja meninggalkan legasi terbaik bagi rakyat seperti apa? Ya, bahwa PDIP adalah partainya Pak Jokowi, harus dengar iya. Nah, ini juga akan mengganggu saya kira ritme koalisi. Stabilitas, kohesivitas, dan relasi antar koalisi juga berpengaruh. PDIP akan melakukan hal sama, partai lain akan terganggu menginginkan hal sama, dan ujian ini ya nanti tergantung pada Pak Joko Widodo. Presiden Jokowi akan menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya saya adalah presiden di negara presidensial yang tidak bisa didikte sepenuhnya oleh partai politik. Atau sebaliknya, nanti kalau ternyata sepenuhnya kabinet itu lebih banyak nuansa politik ketimbang teknokratik, maka itu menunjukkan Pak Jokowi ternyata bisa diintervensi. Tapi kalau nuansa, dosis teknokratiknya lebih besar, ujungnya partai-partai ternyata tidak begitu diakomodir, ya memberi masukan, sekedar masukan, ya berarti beliau memang presiden dalam sistem presidensial. Jadi poinnya adalah Jokowi memilih menteri pilihannya, bukan pilihan ketua umum partai. Ketua umum partai memberikan masukan kepada presiden. Nah, Mas Hanta, kembali ke ajang kongres kemarin, kita lihat bagaimana kehadiran ketua umum parpol koalisi dan ada satu partai non-koalisi yang hadir dalam kongres ini kan menunjukkan suasana kondisi politik yang guyup.
kemudian tetap menjalin persaudaraan. Tapi apabila kita berbicara menjaga komitmen demokrasi, apakah bersaudara artinya sama-sama semuanya dalam satu barisan atau masing-masing ada dalam jalurnya masing-masing? Pihak yang kalah sebagai oposisi, sebagai penyeimbang, dan yang menang adalah yang menjalankan roda pemerintahan. Ya, kita kan berdemokrasi. Bedakan politik kebangsaan, ya kita semua harus di bawah NKRI, di bawah konstitusi. Tapi ketika berdemokrasi dalam sistem politik pemerintahan, demokrasi yang sehat mengharuskan adanya dolar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan yang mengawasi siapa. Jadi idealnya kalau sekarang pas terbatas dengan koalisi 60% itu sudah cukup, lebih dari cukup. Bagaimana Pak Jokowi berorientasi pada kualitas, soliditas koalisi, tidak harus menambah dari luar. Nah, kalau misalnya orientasinya kuantitas menambah banyak, pasti karena besar kegemukan itu biasanya soliditasnya rendah. Dengan menambah dari luar itu komplikasi pertamanya, maka soliditasnya, stabilitas di internalnya akan terganggu. Komplikasi yang kedua, tentu juga demokrasi kita semakin mengalami kemunduran. Kalau PKS nanti PKS misalnya ditinggalkan sendiri, jangan tinggalkan aku sendiri nanti kata PKS, semuanya bergabung 92% misalnya mendukung Pak Jokowi, itu yang kita maknakan kebersamaan, bukan. Kebersamaan itu bukan itu. Kebersamaan itu ketika konstitusi, kepentingan rakyat harus bersama. Tapi dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari tidak harus bersama terus. Relasi eksekutif legislatif harus dibangun efektif. Ada saatnya harus dikritisi, ada saatnya harus didukung. Bukan semua gabung. Kalau gabung itu penyakitnya nanti kolutif. Kalau misalnya terlalu kecil dukungan presiden, konfrontatif. Bukan konfrontatif, bukan juga yang kolutif. Yang dibutuhkan adalah demokrasi presidensil yang efektif. Baik, kita lihat bagaimana sebetulnya nanti susunan kabinet dan arah politik koalisi. Dan kita harapkan memang seperti tadi dikatakan oleh Mas Hanta, masing-masing ada di jalurnya, oposisi dan juga yang menguasai roda pemerintahan seperti itu ya. Dan Mas menteri Hanta, ada pembantu presiden, bukan utusan partai politik. nah itu dia. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta telah hadir bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.